kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat bertemu kembali di dalam kajian suluk online gelombang ke-17. Beberapa hari yang lalu kita sudah melepas bulan Ramadan, merayakan hari kemenangan gitu katanya ya. Kalau iklan apanya yang menang tapi gitu kan. Sesungguhnya harus jadi renungan buat kita. Si jiwa sudah menang belum melawan hawa nafsu yang sudah dikondisikan, syahwatnya juga dikondisikan menahan lapar sebulan penuh, dikondisikan sholat malam setiap hari gitu. Sehingga hari raya Idul Fitri dari kata fotoro, sesuatu yang pecah, ada sesuatu yang terbuka. Mestinya kalau seseorang makin mendekati fitrah dirinya, dia makin mengenal fokus hidupnya. Kalau orang makin mengenal fokus hidupnya, dia akan semakin terpusat, memilih kegiatan, memilih aktivitas, memilih tawaran, tidak asal semua diambil seperti dulu. Tidak asal semua dilakukan, tidak asal jalan-jalan, tidak asal, semua sudah berbeda. Karena dia tahu fitrahnya, apa tujuan dia diciptakan, fokus kehidupannya apa. Itu yang sebenarnya kita minta, agar di malam Lailatul Qadar itu qadar-qadar diri kita ditampakkan. Allah Ta'ala memperkenalkan atau memberitahukan, dan tidak ada yang bisa memberitahu itu kecuali Allah Ta'ala. Jadi salah satu tanda orang memang berhak merayakan Idul Fitri, dia makin menemukan fokus hidupnya. Tandanya juga adalah dia semakin tidak membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Karena dia tahu setiap orang punya fokus yang berbeda-beda. Kalau dia tidak membandingkan diri sama orang lain, nggak panasan. Lihat orang begini dengki gitu ya. Panas, aku enggak gitu. Itu tanda orang belum menemukan fokus dirinya. Kalau sudah fokus, orang mau bagaimana, terserah dia udah kayak orang seniman tuh ya, painter. Ya. Saya nonton film Picasso tuh dia bisa berjam-jam di depan kanvas, kayak melebur. Itu fokus seperti itu kan. Kalau orang fokus udah lupa waktu, lupa makan. Ya tentu itu ekstrim ya. Tapi kita tuh sebenarnya butuh fokus kita di mana sih dalam hidup. Kalau enggak akan gambar gitu, ambiar. Kalau enggak orang akan shaky gitu. Dia akan tidak menjejak dalam kehidupannya. Selalu modusnya tuh mencari. Nah, kalau orang fokus modusnya mencari, seperti apa yang ada di hadapan dia tidak dibaca betul. Seeking for something, kayak ada emptiness, kayak selalu ada void di dalam dirinya, ada lubang kosong yang kayaknya di mana ya, kehampaan, kegelisahan, kekhawatiran, nggak happy. Walaupun mulutnya tertawa, walaupun bibirnya tersenyum, walaupun dia sepertinya sudah mencapai banyak hal dan orang lain put thumbs up dan tepuk tangan, tapi yang tahu kondisi hatinya adalah dirinya sendiri. Dia belum menemukan fokus hidupnya. Qadarnya siapa aku? Dan itu hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Sungguh kita dalam hajat yang besar untuk menemukan fokus diri ini. Selama kita tidak fokus dengan diri kita, kita akan cenderung membandingkan dengan yang lain, cenderung mengevaluasi kehidupan yang lain, cenderung menghibah atau menggunjingkan yang lain, sementara our time is limited, our days are count. Nafas kita udah terbatas banget ini hitungan countdown-nya. And yet, alih-alih sibuk menata diri, membaca Iqra Kitabaka, kita malah sibuk yang lain, menganalisa ini, kehidupan rumah tangga orang lain. Waduh, sementara kehidupan diri sendiri saja belum tentu. Nauzubillah ya. Nah itu kita butuh fokus. Kalau orang fokus, itu nggak akan pernah kehilangan gairah menjalani kehidupan. Jadi kalau orang kurang bergairah dalam hidup, don't know what to do,
Ya, itu seperti anai-anai berterbangan, ditiup angin sana-sini nggak karuan, nggak jelas kemana jalannya. Begitu ada isu ini ketiup, isu itu ketiup, ajakan ini ketiup, terus aja dia nggak tahu who am I. Setiap ajakan dia terima, setiap tawaran dia ambil. Padahal kalau orang sudah fokus, dia akan bisa say no to certain things. Enggak, aku yang ini. Dia bisa say no, bahkan kepada suara-suara di dalam dirinya yang mengatakan kamu gagal. Kamu kurang keren, kamu kurang berhasil. Itu kan suara-suara setan yang menarik ke sebelah kiri, mengatakan bahwa we're not enough. Padahal setiap saat kita dalam a perfect creation. Cuma kita nggak bisa lihat. Dia selalu hadir mengatakan, aku lebih dekat dari urat nadi. Everything is perfect. Cuma hawa nafsu kita, waham kita, akal kita yang masih rendah, belum bisa melihat di mana sempurnanya. Lawang gagal gitu kan. Selalu dilabel negatif. Lawang belum berhasil. Lawang doanya belum terkabul. Dalam benak kita. Maka Idul Fitri ini mumpung ya belum mulai lagi, mumpung kita masih restart ya, mungkin yang masih di kampungnya masing-masing belum kembali, masih di perantauan. Biasanya orang kembali ke rumahnya masing-masing ya, kampung halaman. Orang tua kita di situ soalnya. But know that, sadari bahwa kampung halaman kita yang sebenarnya nanti di sana. Bahwa kita semua dalam sebuah pengembaraan di dunia ini. Nanti mudiknya. Dan semua orang inevitably mau tidak mau akan dimudikkan. Kembali ke hadapan Sang Pencipta, face to face. Dia yang selalu hadir dari titik pertama kita tercipta. Kita yang tadinya nggak ada. Tiba-tiba dikasih jiwa. Alastu birabbikum, Al-A'raf 172. Diturunkan ke rahim ibu. Diturunkan ke rahim dunia. Ini masih rahim, walaupun kita udah lahir, tapi kehidupan kita adalah sebuah rahim besar yang memberikan kita nutrisi. Makanya ketika orang mengeluhkan takdir hidupnya, itu sama dengan bayi di dalam rahim yang mencampak hari-hari, dan semua nutrisi yang masuk ke dalam dirinya, dia akan sengsara sendiri. Karena sebenarnya semua kehidupan kita, sejak kita ditiupkan ke rahim, Allah Maha tahu rahim mana yang pas buat sang jiwa. Di rahim itulah kombinasi bapak dan ibu dengan latar belakang tertentu, sifat yang itu gitu ya. Ya, and all its weaknesses is part of it. Kita belajar dari itu. Kita belajar dari keadaan orang tua kita masing-masing. That's the first step. Akan selalu kembali ke situ. Dimana ketika kalau prosesnya belum baik, ketika belum memproses kehidupan yang sebelumnya, biasanya kita membawa beban-beban atau trauma-trauma masa kecil atau waham-waham masa kecil, dan akan berpengaruh sampai sekarang. Berpengaruh kepada pekerjaan, berpengaruh kepada pernikahan. Ya, contohnya saya punya klien coaching seperti ini. Dia sejak SD ibunya meninggal. Kemudian diasuh tantenya. Tantenya ini keras banget. Ya, perfectionist. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Sangat jarang mengucap pujian, appreciation. So dari kecil dia selalu struggling untuk performing gitu, selalu dalam modus untuk performing, karena bayangkan ya kalau kita dalam kondisi dia. Tinggal sedih pertama, grief, duka cita kehilangan ibu. Kemudian diambil tante, kan tinggal sama tante beda sama tinggal sama ibu sendiri di rumah. Dia pasti akan selalu jaga perasaan tantenya. Tantenya bilang begini nggak berkenan, dia merasa, aduh. Jadi the whole of her life dihabiskan secara tidak sengaja dia ingin perform menyenangkan tantenya, sekedar ingin nggak dimarahin itu udah bagus gitu. Tapi jarang mendapatkan pujian, oh terima kasih, bagus ya Naung, nggak pernah. Apa yang terjadi?
sekian puluh tahun kemudian, 20 tahun kemudian, sudah keluar dari rumah tangga, dia sudah coba, udah kuliah bagus, kerja, selalu at the back of her mind, I'm not good enough. I have to do more and more. Dan itu berpengaruh pada ketika dia wawancara kerja. Jadi selalu ada minder gitu dalam dirinya. Am I good enough? Nah, seperti itu. Ini sebuah gambaran ya, bagaimana si benih yang ditanam di tanah tertentu, itu dengan izin Allah, tapi kemudian ada sifat-sifat dalam pertumbuhan itu yang persis seperti hadis Rasulullah, setiap anak terlahir fitrah. Fitrah ya, Idul Fitri. Setiap anak tuh sebenarnya si jiwanya dia udah fokus, maunya apa. Makanya di tradisi Jawa itu ada itu ya, bayi disimpan di kurungan tuh, kurungan besar, kurungan ayam. Di situ disimpan jenis mainan. Jenis mainan yang menyimbolkan sesuatu, bola, seni apa. Si bayi akan polos, dia akan memilih mainan yang sesuai dengan fokus dirinya. Kalau anak yang sama tapi usianya udah 8 tahun kayak anak saya, dia pasti milih gadget. Mungkin ya, tapi udah kebentuk gitu. Jadi dia akan fokus. Makanya anak sebenarnya kalau orang tuanya ini ya, a good observer, tentu saja dengan memohon pertolongan Allah, dia kan udah lihat tuh dari kecil dia lebih fokus kemana. Nah itu yang harus di nurture. Yang jangan itu fokus hidupnya, jangan gitu. Kok dia nggak suka yang lain? Dia sukanya itu gitu. Oke, kita coba nurture, kita coba kasih environment yang sebaik mungkin untuk mendukung itu. So kembali kita butuh fokus dalam hidup. Fokus kita di mana? Fokus pekerjaan kita, fokus urusan kita. Gitu. Nah, jadi seluruh kehidupan yang akan pernah dan sedang kita jalani itu sebenarnya sebuah proses nikmat ilahiyah. Sesuatu yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim, deskripsinya dalam Al-Fatihah adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Deskripsi nikmat dalam Al-Quran adalah semua proses Allah Ta'ala dalam hidup kita, bisa berupa tasbih, kadang-kadang turun jalannya, kadang-kadang mengalir flat seperti tahmid, kadang-kadang kita masih takbir karena dia naik kehidupan. Dalam 3 macam itu, karena menariknya kata Siratal Mustaqim diulang 33 kali dalam Al-Quran, mirip dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Pasti ada sesuatu kaitan di situ. Artinya sahabat-sahabat, sejauh ini hidup kita selalu dalam proses Allah Ta'ala dan akan selalu dia proses. Jadi kalau dia yang pegang, dia tidak pernah kehilangan kontrol. Kita yang punya ilusi bahwa aku diterlantarkannya gitu ya. Maka bicara tentang fitrah, fatoro, itu harusnya ada sesuatu yang pecah, seperti benih, pecah kecambah. Gitu. Setiap bayi yang lahir, setiap yang namanya manusia, terlahirkan membawa benih Allah Ta'ala di dalam dirinya. Benih itu yang harus tumbuh during the all process of their life. Ini yang digambarkan dalam kisah suluk Musa alaihissalam. Dan perjalanan beliau itu, Musa alaihissalam sejak bayi disimpan sama ibunya di krib gitu ya, di keranjang untuk dihanyutkan di sungai Nil. Itu kan bombastis, nggak masuk akal sebenarnya. Coba kalau kita ibu, mau nggak bayi baru lahir masih disusuin, tega nggak? Dimasukin sungainya, sungai mengalir dan di situ kadang ada buaya. Dia tahu resikonya, makanya kakaknya disuruh ngikutin. Dulu kenapa dia sang ibu melakukan sampai desperate itu dalam tanda kutip, karena memang suasananya genting sekali. Semua bayi laki-laki yang lahir titah Firaun adalah harus dibunuh. Kalau ketahuan sama raja atau tentaranya, habis sudah. Tapi seorang ibunda Musa, Yochebed, itu perempuan yang bertakwa.
dikatakan dalam Al-Quran wa auhayna, jadi sesuatu yang diwahyukan. Jadi kolbnya ibunda Musa itu sudah mampu menerima petunjuk Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa beliau orang yang beriman dan bertakwa. Karena dalam Al-Quran dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yang takwa diajari langsung. Kadang berupa dengar sesuatu, kadang faham langsung sesuatu gitu. Jadi dia faham, Allah menyuruhnya masukkan bayimu, simpan di keranjang, hanyutkan di sungai Nil. Kalau pakai logika, nggak masuk akal. Bagaimana coba perjalanan Musa? Sang ibu ingin menyelamatkan dia dari hukuman yang dijatuhkan oleh Firaun kepada bayi-bayi Bani Israel. Tapi rencana Allah luar biasa bombastis, dahsyat. That very baby, bayi itu justru dialirkan langsung ke pusat kerajaan Firaun sendiri. Langsung di hadapan Firaun. Masuk akal? Enggak masuk akal. Harusnya mati kan? Dan memang Firaun mau bunuh itu. Firaun kan nggak bodoh. Di tengah dia mengeluarkan dekret semua bayi laki-laki Bani Israel harus dimatikan, kok tiba-tiba ada bayi nongol di sungainya. Kan dia bisa, wah ini Bani Israel nih, bunuh. Tapi yang menyelamatkan itu Siti Asia. Di situ Allah sudah simpan dari sejak awal. Jadi lihat bagaimana, wow, jalinan kehidupan takdir yang Allah atur sudah pakemnya tuh udah tenang, nggak akan binasa. Nah itu indahnya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tidak menyerahkan dirinya pada pemikiran dia. Pasti akan selamat. Allah sudah siapkan Siti Asia. Dan itu sesuatu yang nggak kejangkau oleh Yochebed. Nggak kebayang siapa yang menyelamatkan dia. Sampai kemudian si kakaknya melaporkan. Jadi Siti Asia menyelamatkan Musa, bayi Musa dari eksekusi sebenarnya di situ. Nah, itu pun menjadi refleksi buat kita ya, karena ini kajian suluk, kajian untuk kontemplasi. Benar nggak kita sudah berserah diri pada Allah Ta'ala? Jadi sebenarnya kalau seseorang berserah diri pada Allah Ta'ala, kita berserah kepada tangan yang kuat, kokoh. Kita berserah kepada Dia Ta'ala yang mengatur kehidupan dengan sangat meticulously detail. Dan dia akan tahu kamu jalan ke sini tenang. Aku udah siapkan si Anu, aku udah siapkan itu yang kita nggak baca. Makanya everything has a purpose. Just trust in God. Percaya aja, beriman sama Allah. Masalahnya kan kita harus evaluasi. Jangan-jangan saya berserah dirinya sama duit, sama harga diri, sama si abang. Jadi kalau ada apa-apa sama itu semua, duit menipis, harga diri sedang terkoyak, si abang sedang meleng kiri kanan, atau dia tiada, itu kita goncang. Pasti. Karena kita nyandirnya ke sana. Dan derajat kegoncangan kita akan setara dengan berapa persen penyandaran kita. Makin terlalu menyandar ke sana, makin sakit. And it takes a long time untuk heal dengan rahmat Allah Ta'ala. Makanya kehidupan ini proses dari la ilaha, mengenali Tuhan-Tuhan palsu in the beginning, untuk bisa mengatakan la ilaha, la ini bukan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mencari, oh ini mungkin dia melihat bintang, tapi dia, wah ada yang lebih terang, itu rembulan, tapi dia hilang, terus kemudian matahari. Nah seperti itu kita banget tuh, kita yang mencari sandaran-sandaran kokoh gitu. Ruqyah sadid kalau di istilahnya istilah siapa? Lut alaihissalam, ketika dia akan negeri itu akan diazab gitu ya. Itu berbicara tentang sandaran yang kokoh. Dan tidak ada yang kokoh selain Dia yang sejak awal ada dan setelah kiamat pun selalu ada gitu. Itu. Jadi kita berpikir nih, setelah Lebaran, Idul Fitri, jangan sampai Lebaran tuh gitu-gitu aja. Capek, banyak duit habis, and then
cari duit lagi untuk dihabiskan di lebaran berikutnya, and so on and so forth. Kita dalam sebuah rat race of life gitu ya. Terus tiba-tiba muka makin keriput, rambut memutih semua, udah barzakh sudah mendekat, kuburan semakin menganga gitu. Dan kita lupa bahwa kita harus punya fokus dalam kehidupan. Jadi apa yang dicari dalam hidup? Really, apa yang dicari sih sebenarnya? Yang kita pontang-panting mencarinya, yang kita pikirkan bahkan di waktu sholat yang mestinya kita beraudiensi, menghadapkan wajah hati kita kepadanya. Apa yang kita cari di balik semua yang kita lakukan, posting ini itu di sosial media? Apa yang dia cari? Allah tahu, Allah tahu. Allah tahu, Maha tahu apa yang hati kita inginkan. Apakah kita menginginkan Dia atau selain Dia? Nah, suluk adalah perjalanan taubat, sahabat-sahabat. Dan taubat itu perjalanan kembali mendekat kepada Allah Ta'ala. Semakin orang ditaubatkan, ya memang istilahnya ditaubatkan, karena yang terpilih, yang terpanggil. Allah Maha tahu mana hati-hati, hati yang sudah mulai terbuka, hati yang mulai merindukan Dia, gitu ya. Hati yang mulai berpaling dari dunia dan semuanya. Dalam perjalanan itu, yes, kita akan mengalami turbulence. Tapi itu adalah sebuah proses pencucian. Kayak kita mobil masuk ke dalam mesin washing car gitu ya. Car wash, wow, disemprot dari atas bawah, sampo, digosok, kayak gitu. Itu memang prosesnya. Makanya kita masih tahu ilmunya. Oh, jadi di awal itu proses taholi, proses pembersihan. Kenapa lah kita cenderung udah kadung begini, udah kadung banyak dia mengambil keputusan yang salah, upbringing-nya ternoda dengan ini itu gitu. Tapi kemudian ya nggak apa-apa, kita bersih-bersih. Jadi tahap awal bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu sampai kemudian nanti bisa tumbuh kecambahnya. Nah, si benih nanti akan muncul seperti pecah kecambah dan dia akan tumbuh ke atas, sudah mulai menghirup udara, makin dia menyerap air dan unsur hara dari buminya, makin tumbuh kokoh ke atas. Setiap kita harus jadi sejarah Thayyibah, pohon Thayyibah yang disebut dalam surat Ibrahim. Pohon Thayyibah itu adalah pohon yang akarnya kokoh ke bawah dan dahan-dahannya menjulang ke langit. Itu adalah simbol orang yang raga dan jiwanya menyatu. Harmoni. Si raga itu dia mengerjakan ya, fokus tadi ya. Apa-apa yang Allah Ta'ala hadirkan dalam hidupnya. Everything ya. Everything, bukan sekedar pekerjaan, jodoh, anak, masalah juga. Sakit. Episode ini itu. Dan termasuk semua nitty-gritty di perintil-perintil dalam kehidupan. Itu rumah ya, beresin lantai kotor, apapun semesta kita selalu berganti setiap saatnya. Tapi di situ kita sebenarnya ladang zikir pada Allah Ta'ala. Nah, dalam proses penumbuhan itu kadang seperti tadi gambaran Allah menyuruh ibunda Nabi Musa melakukan hal yang doesn't make sense. Suluk adalah perjalanan yang kita mesti tahu ya. Oleh karena itu gambarannya itu adalah masuki gerbangnya dengan bersujud, dalam Al-Quran begitu. Sujada, kalimatnya begitu, masuki gerbangnya dengan bersujud. Yang lucu, di beberapa terjemahan Al-Quran, mungkin karena sang penerjemah berpikir, masa masuki gerbangnya bersujud gimana, maksudnya ngesot gitu kan. Dia pikir, nggak masuk akal, terjemahin saja dengan masuki gerbangnya sambil membungkuk. Kalau membungkuk kan masih bisa jalan, begitu kali pikirnya. Tapi kemudian jadi fatal terjemahannya. Karena kata exactly adalah the word sujada. Dan memang harus bersujud, bukan membungkuk. Whole big difference. Itu kenapa pentingnya lihat teks aslinya. Apa sujud? Posisi kepala kita, sense gitu ya, pikiran,
flat, datar dengan tanah, yang naik adalah hati kita. Jadi makanya dalam suluk itu harus mulai dirasa-rasa. Rasa akan bicara di situ. Rasa akan mengatakan, wah aku berlebihan nih. Rasa akan mengatakan, wah aku harus berhenti di sini dan mengerjakan yang lainnya. Rasa akan merasa ini nggak benar, gitu. Apa yang saya lakukan kurang pas, misalkan. Atau aku terlalu fokus di satu hal, tapi yang lain, ya fokus kita macam-macam masalahnya. Makanya disebut qalb, muqallibal qulub, karena dia memang bisa flip ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dia bisa ya muqallibal qulub, berganti-ganti. Kadang dia menghadap ke atas, ke alam jabarut, kadang ke bawah, ke alam mulk. Karena dia sendiri si qalb kan dari alam malakut. Dia menghadap ke atas, menghadap ke langit, menghadap ke bawah, menghadap ke atas, ke bawah. Kenapa dia dibuat begitu? Karena memang yang dia cari, dia punya sense detektor untuk mencari al-haq. Kadang al-haq itu Allah tambahkan di atas, kadang al-haq di sini, di dunia kita, di anak yang sedang merengek itu, di pasangan yang sedang mutung itu, gitu. Tapi ada al-haq di situ. Di bos yang sedang marah itu, mungkin fenomenanya itu, tapi ini ada al-haq di situ. Nah, itu sebenarnya yang kita cari. Karena di alam, ya di yaumil mizan nanti yang ditimbang itu sejauh mana kita menyerap al-haq. Sejauh mana kita melihat itu nggak batil. Semakin kita mengidentifikasi itu al-haq, wah semakin happy, semakin tersenyum kita. Walaupun meringis, ada aspek kehilangan, ada aspek getir, ya. That's the price that we have to pay. In those contradiction of life, ada sesuatu yang menyehatkan. Kalau hidup selalu ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, makan terus, kenyang terus, itu nggak sehat. Mesti dikosongkan. Perut pun, kayak kemarin kan sehat tuh puasa. Jadi harus dipertukarkan seperti itu. Kalau sedih terus juga akan patah dia. Jadi Allah Ta'ala Maha tahu pengkondisian yang paling pas buat setiap orang. Semua sahabat-sahabat has a purpose. So trust God even when it does not make sense. Nah, ketika itulah fungsi iman. Take the leap of faith katanya gitu kan. Leap itu sebuah lonjakan, sebuah gerak ke sumbu vertikal. Nggak mungkin kita bisa leap kecuali kita memakai sumbu vertikal. Kalau kita horizontal terus mainnya, bukan leap bergeraknya, ngesot namanya. Ya kan? Leaping itu harus ada sumbu vertikal yang diambil, mau sekian derajat tapi harus ada lompatan. Dan itu yang membuat kita bisa menjangkau banyak hal yang akal pikiran tidak bisa membacanya. Itu fungsinya sujud ya, sebagai posisi yang paling dekat kata Rasulullah antara sang hamba dengan Tuhannya, maka perbanyaklah doa di saat sujud begitu. Baik. So, itu sebagai pengantar hari ini, kita pengen tahu bagaimana pengalaman setiap sahabat ya di Ramadan dan Lebaran hari ini. Apa yang berbeda? Apa pembacaan diri yang lebih mungkin ini gitu. Ada sesuatu yang I learned something ya, memaknai Lebaran, Idul Fitri, Ramadan berbeda dari yang lainnya dengan sebuah pemahaman yang lebih. Mungkin ada yang mau share, silahkan. Ya, ini Mbak Ayu masih mudik ini kayaknya. Ya, ini Mbak Tini kemarin share sama saya ada pengalaman luar biasa tuh tentang nama teh. Mbak Tini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ceritanya tuh? Ya, nggak tahu ya Teh ya. Alami aja itu mungkin. Bukan alami ya. Dari semua nama, dari semua kata tiba-tiba gitu menulis. Jadi gimana? Mungkin yang lain kasih background dulu yang belum tahu ceritanya. Ya,
ini dia apa boleh dibilang mungkin amanat mungkin ya, wasiatnya Almarhumah ibu. Jadi almarhumah ibu, jadi waktu usia 30 gitu, kebetulan saya dipertemukan dengan jodoh oleh Allah kan 34 ya. Jadi usia dari 30 bahkan lebih awal ya, sering ngobrol. Ibu itu apa ya Teh? Dia kan sejak kecil piatu. Jadi usia 3 tahun itu sudah ditinggal wafat ibunya. Masya Allah. Jadi setelah lepas ASI gitu dia wafat, terus dibesarkan oleh neneknya. Terus si neneknya itu yang dia tangkap itu Teh pemurah gitu Teh. Jadi pemurah banget, baik banget. Jadi dulu tuh disebutnya Paraji ya Teh ya. Kalau kata ibu. Oh iya. Paraji, jadi dia suka bisa kayak mijit ngobatin orang tapi nggak mau dibayar Teh. Wow. Sama sekali tidak meminta bayaran sampai akhirnya mungkin ini Teh ada kaitan, mohon maaf ya Teh ya. Jadi mungkin dari ceritanya agak ke belakang jadinya. Saya mau ngambil hikmah dari tadi kan Teteh ada bilang trauma masa lalu pengasuhan itu berefek terhadap kita menjadi apa di kehidupan berikutnya gitu. Kalau yang saya amati dari ibu itu sebetulnya ibu setelah neneknya itu wafat dia neneknya kemudian diasuh neneknya dan sekitar setelah itu dia neneknya wafat. Jadi masih kecil ibu SD. Iya, neneknya wafat. Dia masih SD antara 7-8 tahun, ibunya wafat. Setelah itu dia bapaknya punya ibu sambung. Nah, ibu sambungnya itu saya tuh baru tahu kalau ibu sambungnya itu tidak baik itu saya setelah saya besar karena tidak boleh jadi bapak itu nggak boleh bukan menceritakan ya. Saya baru tahu ketika itu saya tidak sengaja ibu tuh cerita gitu. Jadi ini katanya Teh jadi abusive gitu Teh. Jadi sama kakak sambungnya juga. Jadi bapaknya dia bawa anak sambung ibu saya, terus itu punya anak sambung lagi perempuan itunya istrinya itu. Jadi masing-masing bawa satu gitu loh Teh. Nah kalau ibu menceritakan ke belakang saya baru tahu dia bilang benar-benar abusive ya ibu mertuanya ibu sambungnya itu. Sampai ditendang dia, pokoknya dia pokoknya dia nggak zolim ya, jadi zolim. Tapi bapaknya itu rupanya tahu gitu. Terus ketika itu bapaknya tahu gitu, sabar ya nak, sabar. Semuanya nggak akan yang ada yang abadi gitu. Bapaknya itu selalu membesarkan, sabar ya nak. Sampai akhirnya ibu itu setelah itu bapaknya wafat lagi Teh. Jadi dia diurus sama sepupu neneknya gitu, sepupu neneknya yang tinggal di kota lain tapi dia penilik sekolah gitu, deh orangnya baik banget gitu Teh. Jadi akhirnya dia tinggal di situ, dengan dia dibesarkan di situ sampai besar gitu. Kemudian dia pindah ke kota lain gitu dengan keluarga ini. Setelah itu dia balik lagi ke menikah, tiba-tiba bertemu jodoh dengan bapak saya, terus menikah balik lagi ke tempat karena orang tuanya mewariskan jangan meninggalkan rumah ini, jadi balik lagi ke desa itu, ke desa di mana dia dibesarkan. Tapi keadaannya itu berbalik Teh saat itu. Jadi si ibu setelah bapaknya wafat itu setelah itu pun dia masih ditinggal lagi Teh sama kakak kandungnya. Jadi ibu tuh benar-benar sendirian sebatang kara gitu Teh, tidak punya siapa-siapa, bahkan kakak kandungnya yang sedang pendidikan gitu, dia lagi kuliah gitu wafat juga Teh, sakit terus wafat juga. Jadi dia itu benar-benar sendiri nggak punya siapa-siapa. Jadi kalau ingat dia sekarang terus dia balik lagi ke desa itu meneruskan apa-apa dan mengambil sisa-sisa, katakanlah ada warisan yang diamanahkan gitu. Walaupun Teh itu pas ke sini-sini sebagian nggak diambil, tapi ibu tetap bilang oh nggak apa-apa ya. Saya meminta, tapi kalau mereka tidak memberi itu ya silakan saja. Gitu. Saya sih tidak keberatan gitu. Jadi ada beberapa yang tantenya yang ininya
dikuasain gitu loh teh, nggak dikembaliin, tapi ibu biarin aja, itu bukannya rezeki lo ya di depan gitu. Terus dia amanat juga ke anak-anak, jangan menuntut, biarin aja. Terus akhirnya saya dibesarkan, tapi kemudian si nenek sambung ibu sambungnya itu diurusin sama ibu saya teh. Hidupnya tuh kayak Luar astagfirullahaladzim, biasa. semoga Seorang Allah yang menzolimi dia di awal ya. Iya teh, semoga Allahu dia Akbar. mengampuni si nenek. Saya nggak tahu teh. Jadi saya tuh ngelihat tiap hari ibu tuh nyiapin makanan. Jadi dia tuh punya penyakit kayak asma, sesek yang aneh kalau menurut saya. Tiap hari saya datang, tiap hari. Jadi tiap hari itu saya bawa makanan. Saya setiap hari itu bawa makanan buat dia. Dan ibu nyiapin dari mulai sarapan, makan siang sampai makan malam dengan nutrisi yang menurut saya untuk ukuran di kampung gitu ya teh, itu terpenuhi banget. Jadi tiap hari. Tapi si nenek ini teh, si nenek itu saya nggak tahu, dia tiap kali menatap saya, ngelihat saya, terus ngelihat ibu saya gitu ya, dengan suara yang tersedak gitu ya, hampura gitu, hampura, terus ngusapin kepala saya nggak tahu gitu. Terus saya nanya ke ibu, Bu kenapa sih si nenek ini kalau aku nengokin ke dia, aku nyuapin makan, aku ini, dia selalu ngusapin kepala aku kayak mau nangis, hampura. Ya namanya Hampura juga tuh tua. mohon ampun ya, buat Iya, yang nggak paham. hampura gitu. Terus udah gitu minta hampura, Ampun, terus udah gitu, maafkan udah saya gitu. selesai udah. Wow. Suatu hari kami itu ada acara teh, pulang telat, jadi si ibu itu telat gitu nyiapin makan. Terus bapak saya bilang gini, udah ibu dulu tuh yang disiapin tuh ibu dulu, pokoknya ibu dulu disiapin, anak-anak mah nanti biarin aja, kasih aja dulu buah-buahan dulu biar makan gitu. Jadi kami tuh telat banget teh, jadi kalau nggak salah kita tuh ada acara gitu, pulang telat gitu ke rumah. Terus akhirnya si ibu tuh kepungit, saking kesel ya sama bapak, iya ibu aja, ibu, anak-anak juga perlu makan katanya gitu. Terus saya ibu tuh kayak mau nangis tapi ditahan gitu, terus kesel gitu. Akhirnya ibu tuh nyeletuk lagi tuh teh, ya dulu tuh gini. Terus bapak saya lagi di teras ngedenger kayaknya teriak gitu. Jangan ceritain itu sama anak-anak, sudah sekarang ibu sakit, kita urusin sudah gitu kan. Tapi teh si teteh sambungnya itu saya ingat banget itu, kehidupannya walaupun sisa warisan dari almarhum kakek itu banyak ya teh ya, nggak ada teh sama sekali. Sampai saya ingat betul itu mereka bagaimana susahnya ibu tuh ya Allah, ke teteh sambungnya ini ngasih tiap hari teh. Jadi dia tuh suka lewat pintu belakang itu kan, minjem beras katanya, minjem ini. Saya tuh ngeliatin dengan nggak pernah jadi nggak itu. berkah ya, Jadi pontang-panting terus. Nah Ya, itu teh ya, yang saya ituin. wow. Jadi dia kayak seperti itu tuh, apa pengalaman dia seperti itu. Jadi dia jadi dermawan gitu loh. Saya jadi mencintai, jadi lembut karena rahmah Allah ya teh ya. Jadinya dia tidak meninggalkan trauma gitu loh. Jadi dia malah menjadi orang yang begitu pengasih gitu, dari yang saya simak, sampailah timbul itu teh nasihat-nasihat tentang dia perjalanan yang itu belajar Luar dari biasa perjalanan ibu, yang luar biasa. dari yang dia alamin, bahwa ketika ibu sambungnya itu dia belum menemukan. Jadi ketika dia wafat pun dia tidak damai gitu loh, dalam keadaan tidak menerima takdirnya. Jadi dari situ seperti 30 saya sampai di setiap kali ada apapun gitu teh, misalkan kalau di desa itu kan gampang banget ya teh, misalkan ada orang yang hamil duluan, ada orang jadi rampok gini ada apa, orang tuh membicarakan, biasanya saya suka ditarik sama ibu, masuk ke dalam, jangan membicarakan aib orang lain, ibu ini punya anak, punya cucu, wallahu alam, kalau suatu saat nanti ditakdirkan seperti itu cukup gitu kan. Saya nggak boleh ikut ngomongin orang, jadi masuk ke dalam gitu. Nah dari situ tuh teh nasihat masuk nasihat yang sampai menjelang 30 itu, 30 yang betul ingat, nanti kalau udah 40 harus ingat, harus lebih mendekat sama Allah, sampai harus punya guru, harus punya pembimbing, ngaji itu jangan tiap pengkolan, harus punya ngarah yang ngebimbing, ngarahin satu untuk pulang gitu, pulang ke tujuan akhir kita.
Dan di antara itu tuh saya lagi kerja ya situ teh saya suka mencatat apa yang apa dalam pikiran saya catat gitu. Saya ketemu apa saya catat gitu. Jadi saya tulis tuh Tesa di antara kebingungan saya pengen belajar gitu teh, pengen belajar kehausan pengen belajar, pengen ngaji. Seperti itu teh. Jadi sampai si teteh yang petugas kebersihan di kantor, Tesa itu siapa gitu. Ya akhirnya saya ketemu Tesa itu ya setelah saya pergi ke Perancis gitu. Begitu teteh. Aneh, ya itulah nggak masuk akal ya. Iya teh. Masya Betul, nggak Allah. masuk akal. Sering nulis-nulis Allah ilhamkan nama gitu. Ditulis Tesa. Siapa Tesa? Oh mungkin ilham buat nama anak perempuan, tapi ternyata anaknya laki semua. Betul teh. Mungkin kalau Itu dapat perempuan kasih nama. Sebenarnya gini teh, saya ada satu periode yang mungkin sekitar 24 saya kan memutuskan pakai jilbab 25 ya teh, antara 23 itu kegelisahan luar biasa karena saya haus gitu loh, pengen belajar. Kala itu kalau teteh ingat mungkin periode yang dimana bagus sih ya teh ya, tapi kayak gerakan berhijab terus kajian sana sini kayak liko gitu, tapi saya nggak serak gitu loh teh. Jadi di situ tuh saya sampai ke Jakarta loh teh. Saya ke Masjid Al-Azhar, ke Masjid Sunda, pengen nyari yang pas gitu. Saya tuh penasaran, pengen ngaji kayak almarhum bapak nyampeinnya tuh enak gitu, tidak kayak ada kebosanan kok ngaji cuma hukum ini pahala esensi. Saya itu tuh makasih banyak ya untuk al-iman wal amalus sholihah itu. Saya baru ketemu di sini setelah puluhan tahun ayah saya berulang-ulang berbicara itu, saya ketemu lewat teteh. Makasih banyak ya teteh ya. Dari situ kayak kebuka cabang yang lain yang meluas, yang aplikasinya amal soleh itu betul-betul ketika saya di perantauan saya merasakan itu betul-betul terasa gitu. Yang pengalaman di mana sih teh saya datang ke Perancis berjilbab, ketemu berusaha beradaptasi dengan sosial di sini. Yang awalnya saya ketakutan, saya ingat banget ya, yang waktu itu sempat ada kajian ya, pokoknya jangan takut kecuali sama Allah gitu. Kata itu yang betul-betul saya kayak termotivasi mungkin sekitar 4 tahun belakangan ini teh, saya bisa mulai kayak tegak berdiri, jadi aktif di suami yang selalu mendorong, ayo aktif. Saya ke museum, ikut macam-macam. Kadang-kadang saya perempuan ibu yang berjilbab satu-satunya gitu loh. Tapi rasa itu kemudian enggak cuma hanya perasaan saya aja gitu. Jadi sering saya panggil Allah dalam Allah, makasih ya Allah telah menemani saya di antara ketakutan dulu gitu. Ternyata alhamdulillah gitu teh. Jadi sampai saya ngobrol sama orang-orang, saya suka ngobrol, mereka penasaran karena alhamdulillah wajah saya itu wajah Asia yang kata orang Cina, jadi penasaran mereka itu. Ini orang Islam berjilbab Cina atau apa gitu. Jadi terima kasih sama Allah menganugerahkan saya raga seperti ini, justru saya malah jadi berkah gitu loh teh. Wajah saya ya. Masya Allah ya, sampai semua ya, sekulit-kulitnya, every single detail kita jadi paham kenapa aku didesain seperti ini gitu. Tapi saya sangat terkesan tuh kisah ibu, bapaknya juga kelihatan bijak gitu. That's us ya. We are standing on the shoulder of giants gitu kalau kata Isaac Newton. Jadi itu ya indahnya silsilah keturunan. Makanya doa 40 tahun di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu bersyukurnya sama orang tua dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya tuh kan. Jadi bagaimanapun
keberadaan kita di muka bumi ini tidak terlepas dari keberadaan orang tua kita. Bisa jadi ya, ini buat kita, mikirnya buat anak kita nih, sama cucu. Karena 2 generasi ke depan atau ke belakang biasanya. Keturunan berkah, nanti bisa nyambung. Barangkali ada sesuatu yang kakek kita, nenek kita, orang tua, ibu, bapak kita lakukan dulu, yang sangat membuat Allah berkenan, tapi mereka keburu wafat, maybe by circumstances, mungkin taubatnya kurang komplit atau apapun ya, tapi Allah ganjar dengan keturunannya. Jadi keturunannya dibuat ya, diberi cahaya iman, keturunannya dibuat taubat. Nanti kalau dia sudah cemerlang hatinya, doa yang diangkat oleh si anak atau cucu akan menyelamatkan orang tua kita di alam barzakhnya. Karena di sana komoditasnya bukan uang. Di sini kita kirim duit ke orang tua, mau apa mah. Di sana kita kirim doa buat mereka. Terutama sebenarnya yang mereka butuhkan sudah ada di alam sana. Sama sahabat-sahabat, kehidupan setengah berlangsung, bukan tidur sambil menunggu kiamat, tidak. Hidup, belajar, diajarin. Ya, bahkan kata Rasulullah begini, kalau orang itu sebenarnya dalam hatinya mencari Allah ya, pengen tobat, pengen belajar. Cuma kadang kehidupan ya, setiap orang perjuangannya berbeda-beda. Tapi Allah Maha tahu apa yang hati seorang hamba inginkan. Ketika kematian keburu menjelang, dia belum sempat menjadi seorang solihin, katakanlah ya. Kan orang-orang golongan yang ada di Siratal Mustaqim ada 4 menurut surat An-Nisa 69. Solihin, syuhada, siddiqin, dan nabi-nabi. Minimal orang yang soleh. Solihin itu orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Maka disebut solihin. Tapi orang tidak akan bisa mengendalikan atau mengidentifikasikan mana amal solehnya kecuali qalbnya sudah mulai menyala dengan cahaya. Karena cahaya itu yang harus bisa membuat kegelapan menjadi tersingkap. Yang mana yang harus saya kerjakan? Itu yang kita diantaranya yang dimaksudkan dengan fokus kita hari ini, yang mana. Jangan semua diambil kayak tadi persis kata ibunya, jangan setiap pengkolan pengajian ambil sporadis tapi nggak ada arahnya. Hidup itu punya arah, sahabat-sahabat. Only if we can see it. Makanya butuh untuk senantiasa tafakur. Arah saya kemana sih sebenarnya? Gitu. Jangan sampai kita berputar-putar nggak karuan, nggak ada perbaikan, nggak jelas destination-nya kemana. Tahun demi tahun begitu-begitu saja, akhlaknya tidak ada yang berubah. Padahal Allah tuh sebenarnya sudah bantu mengarahkan kita dalam kehidupan. Di antara bantuan Allah Ta'ala mengarahkan kita kehidupan adalah dikondisikan kita dalam kesempitan. Suatu keadaan di mana we don't have any choices but that. Gitu. Itu sebenarnya lagi diarahkan. Cuman kita kan suka ngeyel, aduh, ya teriak lagi gitu. Padahal itu lagi diarahkan. Karena kita yang bleber sana sini nggak berarah gitu, nggak aturan. Nah, Allah sempitkan. Sudah ya, Dini, kamu diam di sini. Diam dulu di rumah sakit, diam dulu di atas ranjangmu gitu ya, bikin sakit misalkan. Sudah ya, kamu dibikin kondisinya tertentu. Pekerjaan diambil misalnya, itu lagi diarahin tuh. Rumah tangga dibikin cerai misalkan, lagi diarahin sebenarnya. Fall apart, sesuatu yang dalam pandangan kita gagal, crumbling down, you name it. Itu sebenarnya sebuah nikmat. Semuanya rahmat Allah Ta'ala diarahkan karena sempat melenceng. Jadi mau nggak mau belok. Udah 2 orang angkat tangan, Dela silakan Del abis ini Mbak Mukti ya. Makasih Teh Tini, luar biasa. Semoga almarhum Ibu ya, kita abis ini baca Al-Fatihah buat beliau. Masya Allah. Sama-sama Teh Tessa. Mbak Dela. Yes, you're on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dela mau sharing tentang puasa tahun ini. Ini adalah tahun pertama Dela puasa di lingkungan Muslim. Karena semenjak tinggal di Prancis dari 2011 sampai kemarin akhir tahun 2022 itu tempat tinggal saya selalu di
lingkungan yang mayoritasnya tuh bukan muslim gitu. Yang terakhir waktu dinis dari 2015 sampai 2022 22 akhir saya tinggal di lingkungan Juif gitu. Yang dimana waktu saya tinggal di lingkungan Juif, teman-teman saya yang pakai kerudung yang suka ngaji tuh yang kalau ke rumah tuh yang bilang, ya Allah si Dela tinggalnya di lingkungan kayak gini gitu, di lingkungan dia, padahal kalau dari segi lingkungan sih bagus ya, maksudnya tuh ya indah lah, keren gitu, emang di Centerville yang tujuan turis. Nah, tahun ini kami memutuskan buat beli rumah, beli apartemen, terus kita pilihnya itu lingkungannya adalah lingkungan muslim. Kenapa? Karena pertama pesan dari ibu saya, kalau misalkan kalian memutuskan tinggal di Perancis, maksudnya untuk ya nggak balik dulu gitu, maksudnya untuk tinggal menetap gitu, kalau bisa cari lingkungannya tuh muslim gitu. Waktu dulu ibu saya ngomong gitu, saya mikir, ya ampun mama mah nggak tahu lingkungan muslim tuh kayak apa, kayak gimana gitu-gitu ya. Sampai suatu ketika waktu itu sebelum confinement itu kan saya sering ngobrol sama anak saya yang sulung, karena teman-teman dia itu teman dekatnya tuh yang orang Juif, orang Kristen, orang ateis gitu-gitu. Nah, terus kita tuh suka bahas tentang cerita-cerita di Al-Qur'an gitu, di mana anak saya waktu itu sempat nangis gara-gara saya bilang bahwa orang selain muslim tuh bakalan masuk neraka. Terus dia bilang, "Mama, gimana dengan sahabat-sahabat aku gitu? Aku nggak mau mereka masuk neraka, apa yang harus aku lakukan?" Gitu. Di situ saya ngerasa tertonjok lah, wah saya terlalu keras nih gitu. Sampai akhirnya sampai akhirnya saya, wah ini kayaknya pemahaman agama yang saya pahami itu salah gitu. Kemana saya harus mencarinya ya gitu, karena kalau saya ngaji di Indonesia tuh mereka keras-keras kayak gitu ya Teh. Ya udah sampai akhirnya saya menemukan Teteh ya, di mana Teteh itu menyeimbangkan, pelajaran yang Teteh kasih itu menyeimbangkan antara dunia dan juga kita tetap mengejar cinta Allah gitu. Gimana kita toleransi sama orang lain. Terus saya juga ikut kajian Imam Ali yang di Amerika gitu. Bagaimana dia bisa di sana yang ada teror yang 11 September itu, gimana Islam bisa jadi naik gitu. Pokoknya saya benar-benar interest di situ gitu, karena saya memikirkan anak saya tuh di generasi yang akan datang gitu, dia harus jadi bagian muslim yang bisa seimbang gitu, yang nggak keras tapi dia keras juga untuk agamanya gitu. Gimana ya gitu. Ya akhirnya saya merasa bersyukur karena bisa ketemu sama Teteh kayak gitu, dan itu di titik itu juga saya mulai memperhatikan sekeliling ya, kok orang-orang Juif di lingkungan saya bisa bebas beragama gitu Teh, bisa pakai baju di kehidupan sehari-harinya ya, mereka kayak buka restoran, buka toko gitu, tuh pakai baju yang menyimbolkan keagamaan gitu Teh. Kok bisa gitu, kenapa muslim enggak gitu. Kemudian saat ngantar sekolah juga ya, mereka ada yang pakai jilbab Teh, kayak kita gitu loh Teh, tapi jilbabnya tuh kok bisa jadi modenya Louis Vuitton, Gucci, Chanel gitu loh, yang pakai jilbab yang nempel gitu. Kenapa kita diskriminasi gitu kan. Saya jadi kayak gitu, dan dari situ juga memberi kekuatan buat saya untuk saya harus pakai jilbab supaya kalau saya berbuat baik orang lihat saya muslim gitu. Karena sebelum saya pakai jilbab orang nggak pernah tahu saya muslim. Tetangga saya pun yang orang Juif merasa saya bukan muslim, makanya dia begitu terbuka sama saya tentang aktivitas keagamaannya dia gitu. Dia beribadah setiap hari Sabtu, dia ada perayaan apa, karena saya dekat dengan tempat ibadah orang Juif, dia ngasih tahu bahwa oh saya ada perayaan ini gitu. Kadang dia suka berbagi makanan khas perayaannya gitu, yang roti apa yang sampai wow gitu loh. Jadi saya tahu gitu. Tapi begitu saya pakai jilbab kan dia kaget ya, sempat dia menjaga jarak walaupun akhirnya kita ketemu di tempat belanja, dia bilang bahwa saya saudara jauh dari Ibrahim gitu. Tapi kan maksudnya dari situ saya ngerasa setelah saya pakai jilbab tuh saya ngerasa lebih jujur gitu Teh. Jadi ngerasa nggak ngebohongin sekitar saya gitu loh. Saya menyerahkan diri, orang mau mau nganggap saya sebagai nggak mau temenan lagi karena saya muslim, silahkan. Kalau mau tetap temenan, saya terbuka, saya mau temenan sama siapa aja gitu. Nah kemudian kemarin waktu saya memutuskan sama suami untuk punya apartemen, itu pertimbangannya adalah bahwa anak saya harus punya teman dekat lah orang muslim. Tapi teman dekat di sini kan harus kita tahu ya lingkungannya, keluarganya kayak apa gitu. Nggak mau teman dekat tuh asal muslim, karena pendidikan yang salah di muslim pun bisa jadi salah gitu. Akhirnya saya memutuskan berdoa dulu sih sama Allah kalau misalkan yang terbaik gimana, dan kita ada tujuan ke depannya gitu. Khususnya saya sih ada tujuan ke depannya bahwa
kalau misalkan kita ingin muslim maju di area tempat tinggal saya atau mungkin di kehidupan pribadi saya gitu dan anak-anak, saya harus masuk ke lingkungan muslimnya gitu. Kenapa? Karena saya biar bisa nggak, maksudnya pemikiran anak-anak tuh nggak terpengaruh sama media gitu Teh. Karena kan anak udah gede ya, ABG, dia tuh lihat kayak muslim itu kayak dari media. Secara kalau media di sini tuh tidak berat sebelah gitu. Kayak kemarin ada waktu pas Ramadan kan ada penyerangan di Palestina. Anak saya tuh bilangnya, "Mah, itu tuh orang lagi main petasan, maksudnya kembang api di dalam masjid." Terus saya bilang, "Ya nggak bisa kayak gitu, masjid itu sakral loh, ngapain juga main petasan, tapi berita bilang gitu," katanya gitu kan. Ya akhirnya kita diskusi mengenai hal itu gitu sama si anak, bahwa itu tuh itu bohong gitu. Mereka memfitnah orang muslim, ada kembang api di dalam masjid. Enggak, itu tuh mereka dilemparin bom gitu-gitu aja di diskusi. Dan kebetulan setelah kita tinggal di lingkungan ini, kita ketemu ya, maksudnya teman sebaya anak saya, sama-sama suka main basket, orang dari negeri Arab ya, kayak Maroko gitu-gitu. Saya juga kenal sama orang tuanya. Minimal teman anak saya tuh punyalah teman yang muslim yang kita tahu keadaan keluarganya gitu, bagaimana orang tuanya mendidiknya gitu. Dan Teh, amazing banget ya, maksudnya saya baru pertama kali tinggal di di kuartier muslim ini, mereka itu sangat jauh, ramah, penolong, kemudian kayak di Indonesia gitu Teh. Bayangin aja selama Ramadan ini, saya tetangga tuh banyak kirim makanan gitu, ketemu di ascensor ya, di lift, ngobrol sebentar, mereka kurius, "Kamu dari Indonesia?" "Oh," katanya gitulah gitu. Tahu-tahu dapat kiriman makanan dari Maroko lah, dari Algeria, waduh kata saya tuh. Jadi saya juga masak lebih khas Indonesia saya kirim gitu. Terus lebaran kemarin juga saya dapat satu piring kue-kue khas Maghrib gitu. Akhirnya saya juga kirim-kirim ke mereka, tetangga atas, tetangga bawah gitu, kayak gitu-gitu loh. Terus waktu awal-awal pindahan juga ya, kalau di Dusang Profil tuh dulu orang cuek aja ya kita pindahan itu. Ini mereka bantuin Teh, ngangkatin barang ke atas gitu loh. Terus mereka jagain anak-anak, untuk misalkan yang kecil dijagain untuk supaya nyebrangnya nggak gimana gitu loh. Bener-bener. Jadi makin betah ya, Del? Betah sih Teh, udah gitu juga ada info baru kemarin waktu lagi taraweh. Di sini ada taraweh gitu loh Teh, dan tapi ya Allah, tarawehnya itu lebih parah dari Indonesia. Maksudnya apa? Lama? 1 rakaatnya super lama Teh, itu kayak baca Al-Quran ya. Mungkin karena saya ikut tarawehnya itu 10 hari terakhir. Jadi itikaf gitu. 2 jam, mungkin ya, 2 jam itu baru 6 rakaat. Udah gitu, 1 rakaatnya itu bisa sampai 20 menit. Sampai anak saya yang kecil, kasihan, ya kasihan ya gitu. Anaknya, Iya, cuman ya setidaknya saya jadi too much. Iya, terlalu berat buat orang tua juga. Saya terlalu berat sampai ngantuk gitu loh ya, jam 11 malam belum kelar, akhirnya kita pulang duluan gitu. Karena si yang kecil udah rewel gitu. Dan dapat informasi juga bahwa masjid dekat rumah kita itu katanya awalnya akan ditutup, tapi ternyata ada orang yang menyumbang sehingga si masjidnya akan jadi Centre de Culture Islam. Dan itu jadinya boleh banget di Perancis gitu, kalau si masjidnya berubah jadi tempat belajar gitu. Dan itu tuh maksudnya ini baru kita beberapa bulan gitu, tapi Allah tuh kayak sudah membuka gitu loh. Dan ya kuartier saya tuh jujur ya Teh, sebelumnya memang orang-orang teman-teman saya gitu bilang, "Itu kan kuartiernya dia nggak bagus dan serem bla bla bla," gitu. Tapi saya tuh nanya ke hati saya bahwa tujuan saya itu adalah mencari Allah gitu. Masa sih gitu loh, di situ ada rumah Allah gitu. Kalaupun jelek itu pasti ada sisi yang bagusnya. Toh di Nice juga di kuartier saya yang lama banyak kok orang-orang stres yang nggak bener, tapi kan nggak diekspos media gitu. Yang orang mabuk-mabukan tiap jalan gitu. Nah ini di kuartier saya ini nggak ada orang yang malam-malam gitu kedengeran teriak-teriak, nyanyi-nyanyi apa, nggak ada gitu. Jadi itu karena nggak diekspos media aja gitu. Justru di sini saya harus yang jadi kayak nunjukin bahwa oke lah, saya bagian dari kuartier saya ini, saya harus nunjukin juga tentang tentang bahwa ini tuh nggak seperti itu loh gitu, kayak gitu. Nah terus yang cuman memang sih agak kurang rapi ya Teh, karena kuartier ini nggak diperhatikan sama wali kota, kayaknya belum ya. Nanti sih katanya mau ada tram, jadi kayak parkir itu masih gratis Teh di area rumah kita. Jadi orang tuh bisa sembarangan parkir di mana aja. Jadi ternyata memang butuh ya aturan ya. Aturan tentang parkir kayak gitu-gitu. Udah gitu
di kotanya ya. Kalau di Nice tuh tiap pagi dibersihin kan Teh, karena ya kota tujuan turis ya, jadi apa namanya, pembersihan, maksudnya kota itu dibersihkan tiap pagi gitu. Ini enggak, sebulan mungkin 2 kali gitu, makanya kadang-kadang kan jadi kotor Wow, gitu kan. kumuh ya Jadi jadi. itu nggak kumuh-kumuh banget sih, cuman maksudnya kalau kayak ada angin kan, misalkan kayak pergantian musim kan Oh, rongtong gitu, sampah-sampah pada kan terbang gitu berterbangan deh. sampahnya Iya. ya, I see, I see. Betul. Nah, Ya, jadinya ya emang nggak diperhatikan gitu-gitulah. Jadi apa sih namanya? Tapi ya saya setiap malam selalu berdoa gitu. Doanya tuh doa Nabi Ibrahim yang dia memohon bahwa supaya negerinya jadi negeri yang aman, negeri yang dipenuhi amin, buah-buahan orang-orang yang amin. beriman gitu. Dan saya percaya bahwa di kuartir ini pasti mungkin banyak orang-orang yang beriman, dan tolong ya Allah supaya diangkat derajatnya kuartir ini, supaya ini tuh jadi apa ya, jadi lebih baik dan orang-orang melihat bahwa muslim itu bagus gitu. Terus Amin, ya amin. kayak gitulah gitu. Cuman terus kalau anak-anak masih sekolahnya masih di Nice Teh. Dan saya Ya, juga ya. kalau anter-anter gitu waktu awal-awal pakai kerudung tahun 2021 sempet sih nggak boleh ikut nganter anak kegiatan sekolah gitu, yang kecil ya, karena yang gede udah nggak diantar. Nah, terus udah gitu ternyata lama-lama ke sini mereka terbiasa dengan saya pakai kerudung, dan ternyata oh ini bukan karena ikut apa jadi berubah gitu loh. Dan saya bilang ke sahabat saya bahwa Ya. saya pakai kerudung itu secara sadar gitu. Ini adalah pilihan saya. Memang sudah tertulis dari Al-Qur'an, tetapi saya yang memutuskan untuk mau atau enggak gitu. Karena saya kalau mau saya berarti mempertanggungjawabkan segala sesuatunya gitu-gitu. Nah, ternyata orang Ya. Prancis tuh lebih memahami seperti itu daripada misalkan takut sama suami gitu-gitu, karena mereka mikirnya kamu dipaksa sama suami ya, katanya yang begitu. diajarkan begitu yang mereka tahu. Jadi Iya, makanya iya. jadi Informasinya belum dapat secara. Jadi banyak memang banget di Eropa misinformasinya. seperti itu, sama di Belanda juga gitu. Jadi kalau dikenal pemukiman Muslim ya, banyak ini yang Muslim itu cenderung image-nya kurang baik. Kalau di Ya. Amsterdam tuh daerah Amsterdam West ya, Amsterdam West tuh dikenal banyak imigran dari Maroko terutama ya, Turki apa gitu. Muslim kan, pada pakai jilbab kebanyakan ibu-ibunya. Iya betul. Sadly yang terjadi adalah statistically crime rate di sana tinggi gitu ya. Terus banyak kalau orang Belanda sebut hangjongeren. Jadi anak muda nongkrong-nongkrong itu tuh suka bikin keributan. Betul sih, awalnya kita juga Ya, takut hal itu ya Teh. Nah betul. cuman kita ada maksudnya sebelum kita memutuskan itu, karena ini bukan sewa ya, membeli artinya kita bertanggung jawab untuk sampai bertahun-tahun lebih banyak dari loyer gitu kan. Jadi dan kita pilih yang kuartier yang ini itu karena apa namanya, masih dekat dengan Centreville tuh, karena di Nice itu ada banyak titik Teh, titik yang setiap kode posnya itu ada yang kuartier muslim yang nggak bagus, bahkan banyak lah gitu. Dan menurut kami ini yang paling bagus. Kenapa? Karena apa ya namanya itu ya, karena tujuan saya itu adalah masjidnya itu gitu loh. Dan masjidnya itu banyak banget orang-orang yang belajar dari luaran Nice gitu untuk ke masjid itu tuh gitu. Karena awalnya kecil tuh masjid, sekarang diperbesar gitu. Ada juga yang di kuartir lain kayak gitu ya, di media suka bilang katanya ada tembak-tembakan gini gitu. Dan itu kan maksudnya gimana ya, sebenarnya kayak teror juga dulu sempat waktu saya belum tinggal di kuartir ini, ada katanya menyerang gereja bla bla, ternyata pelakunya adalah orang Juif. Tapi kalau orang Juif yang melakukannya nggak sampai beberapa jam tuh berita udah turun. Berbeda kalau seandainya orang Muslim yang melakukannya gitu. Yes, ya, Sampai betul. Memang ada berhari-hari, seperti itu. berminggu-minggu, Iya. kayak gitu-gitu kan, sampai jadi apa ya, pembicaraan yang lama Ya, lah gitu loh. itu. Kayak gitu. Tapi Ya, memang itu alhamdulillah Del, sih. itu adalah suka duka kita ya, buat yang di Eropa, di mana tempat ya kita mesti lihat big picture ya. Kita hidup di masa Islam sedang di titik nadir. But the good news about being di titik nadir adalah there's no way but up itu. Kita sedang dalam kebangkitan, dalam era kebangkitan. Ketika Islam di titik nadir, banyak orang tidak paham tentang Islam. Kenapa? Intinya karena mereka kurang melihat example yang benar. Kalau zaman Rasulullah, wah pribadi-pribadi hebat semua. Banyak orang yang masuk Islam karena keagungan akhlaknya mereka. Ya, jadi ketika itu, nah makanya orang tuh butuh example. Mana sih katanya Islam agama damai, mana Islam katanya. Ketika seorang Dela tadi ya di awal waktu kan, jadi memang Perancis tuh punya certain
beda sama Belanda. Ya, Belanda agak terbuka, Prancis lebih sentimennya lebih tinggi. Dia punya semacam ketakutan tersendiri tentang figur Muslim, makanya ban hijab nggak boleh sana sini ya, lebih keras itu di ininya di Prancis. It has something to do with era kolonialisme panjang kajiannya gitu ya, karena mereka juga datang ke negara-negara Muslim, ngerampok di sana sini gitu kan, balik lagi, dan kemudian imigran, flux of imigran yang terjadi di sana. Jadi di sini terjadi sebuah dinamika yang menarik. Di Belanda pun begitu. Jadi orang-orang generasi kedua, ketiga dari imigran-imigran Muslim itu kemudian biasanya mengalami gegar budaya. Di satu sisi orang tuanya sangat strict gitu ya, haram, jadi ada anak perempuan nggak boleh main sama laki-laki seperti itu. Jadi kalau anak terlalu keras, ternyata itu sekarang udah berbeda zamannya. Ini zaman dimana anak-anak dihadapkan oleh pilihan yang banyak. Kita lihat teknologi saja di zaman gadget, jadi psychologically is different. Makanya tadi Dela bilang kalau anaknya kan dia nangis tuh ya, selain Muslim ke neraka, buat dia doesn't make sense gitu. Gimana sahabat saya yang Jewish, apakah dia akan terbakar api gitu. Nah, jadi kita mesti belajar juga approach ya, cara kita menyampaikan kepada generasi muda yang masih mencari. Kita lebih hadapkan sisi keindahan, rahimnya Islam, kepemurahan, kasih sayang. Kalau masalah punishment atau apa itu kan mereka nyapi sendiri. Kayak kita marketing sesuatu lah. Kan yang ini kan adalah keindahannya. This is what you can become gitu kan. Itu yang harus lebih ditonjolkan. Sama sebenarnya dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah, yang pertama itu bukan syariat dulu. Syariat itu comes later. Yang pertama ditumbuhkan tauhidnya, bahwa Allah itu ada, itu aja mulai dari situ dulu. Nah, kita kan tidak melalui tahapan itu karena seolah-olah diwariskan dalam tanda kutip ya, kita orang tua sholat, Allah itu ada. Tapi at the later stage of life, orang kan mulai bertanya tuh sebenarnya. Dan kita harus menjawab itu, Allah itu ada nggak? Pertanyaan yang sama akan ditanyakan di alam barzakh nanti, man robbuka, siapa robmu? Nah, kita dalam belajar lagi nih sebenarnya, benar saya itu menyembah Allah atau menyembah kemapanan hidup? Benar nggak? Allah yang saya sembah atau yang saya sembah adalah harga diri saya? Itu kan kemudian berlapis ya. Nah, orang kemudian belajar apa Tuhan itu ada gitu. Di sini orang biasa, are you religious? No, I'm not religious. I'm atheist. Itu biasa ngomong begitu di sini. Apalagi di negeri barat yang katanya makmur. Memang kemakmuran itu bisa menjebloskan orang ya. Kalau semua serba ada, semua serba terpenuhi, Tuhan cenderung tidak dibutuhkan gitu kayaknya. Biasanya sampai ada momen-momen dalam kehidupan mereka yang menjadi turning back gitu, upside down. Biasanya kematian seseorang yang dia cintai, kehilangan pekerjaan atau ancaman kehilangan sesuatu dan lain sebagainya bikin mereka berpikir. Makanya on a global scale, pandemi kemarin pun itu bagian dari merahmati our globe. Orang mulai diingatkan lagi, udah lupa sama yang namanya kematian, sekarang diingatin lagi. Nah ini jangan sampai itu dilupakan gitu, bahwa kita harus refokus, reorientasi kehidupan kita, bahwa kematian itu akan dijelang, bukan berarti kita takut akan kematian, justru kita harus takut apa yang sudah ada setelah kematian. Itu membuat kita menjadi all out dalam hidup. Itu membuat kita setiap hari akan bertanya apa yang bisa saya lakukan ya Allah gitu. Apa yang harus memberi gitu. Itu fungsi wal asr sebenarnya. Memeras wal asr, innal insana lafi khusr. Wal asr walaupun terjemahan lain adalah demi masa, demi waktu. Terjemahan lain dalam bahasa Arab itu artinya memeras. Jadi ada yang harus diperas dalam jangka waktu yang sedang stretching, berjalan. Diperas itu berarti mengeluarkan intisari yang ada dalam diri, dikeluarkan. Ya, anak apa ya, mendapatkan tetesan-tetesan perasaan kita.
Sehingga kita di situ menjalankan fungsi merahmati semesta. Itu, walau alam. Ini waktunya udah habis, tapi Mbak Mukti sudah angkat tangan dari tadi, pegel mungkin. Mbak Mukti, you're on ya, silakan. Iya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minkum taqabbal karim. Amin. Ya, ini sih sebenarnya refleksi aku di akhir Ramadan gitu ya. Ternyata hal yang paling indah itu adalah ketika kita bisa menerima ketetapan Allah gitu loh. Jadi bisa keep smiling gitu. Wow, that's big. Yeah. Jadi udah nggak ada nangis-nangis, even itu misalnya nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi pasti Allah kasih berita bahagia gitu tuh pasti gitu. Jadi ketika saya dapat berita sedih, kita dapat ketetapan sedih, Allah kasih kabar gembira gitu ya. Bisa saya dapat kesempatan untuk kuliah lagi, kemudian saya dapat kesempatan untuk ikut Serambi Suluk yang sudah beberapa tahun saya tunggu-tunggu, nggak buka-buka gitu kan. Tapi di momen itu saya bisa gitu, alhamdulillah banget gitu. Jadi kalau misalnya sedih gitu, ingat lagi Serambi Suluk yang dulu pengen ikutan, nggak jadi, nggak ketemu. Jadi itu dulu sempat tahun berapa ya, sempat ikut Serambi Suluk yang General Stadiumnya tuh di Cinere itu, dulu banget. Terus saya mundur, entah kenapa saya mundur gitu. Terus ketemu lagi di tahun kemarin ya, pas pembukaan kemarin gitu. Terus kemudian ternyata dari Serambi Suluk ini juga waham-waham gitu ya, paradigma saya yang salah tuh terbongkar gitu loh. Walaupun masih proses ya Teh, totally belum 100% lurus gitu ya, belum 100% hanif, cuman paling tidak ada beberapa yang sudah memang didobrak gitu ya. Jadi buat saya perpisahan itu adalah hal yang menyakitkan, perpisahan itu adalah sebuah kedukaan, tidak ada perpisahan yang baik-baik. Tapi di Lebaran ini tuh Allah kayak ngebuktiin gitu ke saya. Saya bisa silaturahmi sama keluarganya gitu ya, even sudah berpisah gitu. Dia keluarganya pun bisa menerima saya dengan baik gitu ya, bahkan sudah nganggap kayak anak sendiri gitu, dipeluk-peluk, dicium-cium gitu. Kayak gitu sih yang oh ternyata nggak sehoror yang dipikirin gitu. Ternyata semua baik-baik aja gitu, dan ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi bahkan saya ketawa-ketawa gitu ngelihat dianya manyun-manyun gitu. Saya tuh yang ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa sama ibunya, cerita-cerita kayak gitu. Alhamdulillah sih yang nggak bisa, maksudnya kayak gini tuh nggak bisa nggak bisa dibayar dengan nggak bisa dihitung dengan materi gitu loh. Nggak tahu deh, pokoknya ketawa aja gitu sekarang tuh. Mudah-mudahan sih bukan isu mental health ya, tapi ketawa aja gitu. So happy gitu. Terus satu lagi tuh yang saya perhatikan diri saya setelah ikut Serambi Suluk gitu, ngikutin Teh Tessa, terus juga kadang suka ikutin kajiannya Kang Yudis gitu ya. Ada satu hal yang saya lihat, saya jauh lebih bisa calm down gitu. Maksudnya proses ya Teh ya, proses. Saya nggak berani bilang totally gitu kan sih. Tetap ada proses, tapi saya ngelihat saya udah mulai easy going untuk hal-hal yang terjadi setiap harinya, walaupun itu di luar kendali saya atau di luar kehendak saya. Maksudnya suatu hal yang mengejutkan gitu ya, tapi saya bisa calm down gitu. Terus ibadah-ibadah juga lebih duduk, dalam artian lebih, insya Allah lebih istiqomah gitu, walaupun saya harus misalnya ada hal-hal, ada kadang kalanya malas atau skip gitu ya, tapi kembali laginya tuh jauh lebih cepat gitu. Kalau ketika kita futur gitu ya, dikit gitu, terus kembali laginya tuh jauh lebih cepat. Jadi saya bersyukur, saya nggak tahu sih ajian apa yang diberikan oleh mentor-mentor Kudusia gitu sampai bisa segitunya, karena saya jujur sebelumnya saya ikut mengikuti halakoh tarbiyah gitu ya, dari kuliah gitu ya, dakwah kampus, kemudian salafi gitu ya.
yaitu ketika futur banget gitu, baliknya susah gitu. Tapi alhamdulillah ini nggak segitunya gitu, walaupun kadang turun, menurun gitu, tapi baliknya tuh Masya Allah gitu. Gitu sih. Dan Alhamdulillah. Good to ininya know. Ya, doa sih, jadi makna yes, doa yes, itu yang betul. saya jadi paradigma baru, dan memang itu jadi big point buat saya, terus minta sama Allah, even itu apapun gitu, saya sekecil apapun saya Yes, minta sama Allah, gitu sih. persis, Makasih betul. banget, makasih banyak banget nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tuh kan. Kadang hidup tuh begitu ya, lagi terpuruk-terpuruk, kayaknya kok gelap, tapi kan sabar aja. Makanya ayatnya mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tuh ayat itu mesti dipegang betul. Karena pasti yang namanya kesempitan itu akan menjelang. Ujian itu akan datang. Itu hukum kehidupan. Kenapa? Karena kita akan mendekat sama Allah Ta'ala. Dibersihkan terus. Ujian tuh seperti di spray, wush, gitu, dibersihin semua. Dia akan menghilangkan elemen-elemen yang tidak hak di dalam diri kita, yang itu nggak boleh dibawa kalau kita menghadap Allah Ta'ala. Ya, itu alhamdulillah. Jadi semuanya adalah kebaikan, ya. Semuanya adalah sebuah ya tadi yang kabar gembira sebenarnya ya. Jadi alam saja, kita belajar hukum termodinamika ya. The second law of thermodynamics ya is bicara tentang keseimbangan energi, yaitu bicara tentang energi minimum. Alam ini bisa indah, harmonis, karena mereka bergerak dalam energi minimumnya. Bukan berarti jadi lemes-lemes, bukan begitu. Energi minimum tuh gini ya, dalam suluk itu nggak boleh ngoyo. Jadi kalau orang udah ngoyo, apa sih bedanya ngoyo atau kerja keras? Ukur dengan 3K. Punya nggak keinginan? Keinginan ada, biasanya menggebu-gebu marah. Tapi cek dengan 2K yang lain. Ada nggak kemampuan? Duitnya ada nggak? Ya. Kemampuan juga diukur dari hal-hal yang menjadi tanggungan kita. Misalkan si anak sudah siap nggak? Suami siap nggak? Itu kemampuan tuh. Jadi bukan hanya kemampuan diri kita, tapi apa-apa yang ada dalam semesta kita. Kalau mereka merasa berat, terseret-seret, itu menzolimi kita. Cari jalan lain. Kita punya keinginan, ya, tapi cek dengan kemampuan. Secara ekonomi, finansial tertopang nggak? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ngambil keputusan itu. Yang lain, bagaimana? Ini nggak hatinya? Ridho nggak? Suami ridho nggak? Anak-anak bisa? Oke, sudah dicek, mampu. Sekarang cek, ada nggak kesempatannya? Oh, belum ada opening, belum ada pembukaan, berarti belum ada kesempatannya. Atau ternyata, aduh, aku sibuk banget jadwalnya, berarti belum ada. Nah, itu ngoyo apa enggaknya kita bisa diukur dari itu. Di antara kemampuan juga kemampuan fisik kita. Ada yang 2 jam sehari tidur bisa, ada yang kerja terus ambruk. Nah, itu harus diukur mana yang toyib. Gitu ya. Akhirnya semua harus bekerja dalam energi minimalnya. Itu yang sebenarnya akan enak gitu. Kalau kita masih menjalani kehidupan, masih ada sense of kepaksa gitu ya, something's wrong there. Kita belum duduk di orbit yang tepat. Nah, itu makanya kita butuh fokus tuh. Fokus saya di mana? Ya, fokus saya ya di bidang apa? Kalau kita duduknya tepat, itu wah mengalir, inspirasi tuh gitu. Rezeki mana salwanya datang, sahabat-sahabat. Kebuka pintunya. So, sejauh ini, besok umur saya 45 tahun. 27 April. And qadarullah, semuanya sebelanda akan merayakan. Karena semua akan memakai baju oranye. Of course, they don't know that it will be my birthday because the king's birthday. Jadi besok hari ulang tahun saya bersamaan dengan hari ulang tahun Raja Belanda. Jadi makanya besok liburan. Kita tarik ke hari ini. One thing I've learned ya dari kehidupan di usia 40-an ini adalah bahwa cara kita mengubah, cara saya mengubah semesta saya adalah dengan bagaimana caranya kita mengosongkan diri, memancing yang maha kuasa agar anugerahnya turun, cahayanya turun, kuasanya turun, and suddenly sekitar kita 360 derajat ajaib berubah.
Allahu Akbar. Saya memerhatikan itu berkali-kali. Jadi bukan kita the actor of change, bukan kita the agent of change, sama sekali bukan. Nggak bisa. Siapa kita? Jadi Ibu, Bapak ya yang melihat saya pasangan saya kok gini, anak saya kok gitu, orang tua saya, don't be despair, nggak usah terlalu banyak pikirin dalam arti we're not God and we're not playing God as well gitu. Jadi mohon sama Allah Ta'ala. Tugas kita adalah istighfar banyak-banyak. Kadang ada suatu masalah, satu hal tertentu yang saya butuh sampai ribuan kali gitu istighfar. Astagfirullah. Saking tahu banyak barrier dalam diri yang mencegah itu. Kata Rasulullah, yang menghambat rezeki itu cuma satu, hijab hati kita. Jadi saya makin yakin mau ngubah diri kita, sekitar kita, dimulai dari tadi Della bilang ya, mau ke sana. Siapa tahu kehadiran seorang Della bisa mengubah sekitarnya, tapi kuncinya Del, kamu mesti jadi seruling Daud. Ya, seruling Daud itu istilah Alkitab untuk Daud itu berfungsi jadi seruling, kata Rumi juga. Seruling tuh tahu bambu dibolongin, yang niup dia. Jadi kita mesti siap hidup kita dibolong-bolongin tuh. Kayaknya sakit, tapi dari situ akan keluar lantunan kehidupan yang sangat indah yang akan dikenal dari generation to generation. Anak kita yang akan menyaksikan nanti, cucu kita akan mendengar kisah kita. Seperti halnya keindahan kisah ibunya Mbak Tini pada saat itu, anaknya kemudian testify, ibu saya begini. Nanti di akhirat naik kesaksian, ibu saya orang yang luar biasa, orang yang baik, ya Allah ampuni. Itu yang kemudian kan ada tuh kisah si anaknya masuk surga, terus dia lihat kok orang tuanya di situ ketinggalan. Ya soalnya ya nggak cukup misalkan ininya. Terus kata anaknya, saya nggak mau masuk surga kecuali ibu saya juga ikut. Diambil. Indah. So it's a beautiful life, really. Setiap nafasnya, let's cherish this, mari kita agungkan Allah di setiap nafas, ya, senyum dan sebarkan itu. Hanya dengan begitu hidup kita menjadi bermakna. Sahabat-sahabat, mari kita berdoa ya, kita panjatkan Al-Fatihah, kita berdoa juga, kita akan didoakan oleh malaikat yang ikut mendoakan kita buat ini ibunya namanya siapa? Almarhumah Ibu almarhumah Halimah binti Atmajaya. Halimah binti Atmajaya, buat Ibu Halimah yang sedang di alam barzakh, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, kelapangan, ya. Ini kesaksian dari anaknya nih Bu. Insya Allah Ibu menyaksikan ya. Buat Della yang menjelang kehidupan baru, episode baru, semoga Allah Ta'ala melapangkan rahmatnya ya, dan kehadiranmu bisa membawa energi baru gitu ya, menjadi pejuang agama Rasulullah SAW, membuat Rasulullah tersenyum dengan perjuanganmu. Buat Mbak Mukti yang menjelang fase baru setelah perpisahan yang menyakitkan gitu ya, you're just like rising ya from the ashes, like a phoenix gitu. Sepertinya di awal aduh ancur-ancuran gitu ya, tapi kemudian kan ada kehidupan baru. Nah itu yang makanya sabar aja. Kayaknya dihancurkan, tapi dari ashes itu Allah hayyu ya qayyum, dia hidupkan lagi, dan itu membawa sebuah kesadaran yang baru. Masalah jodoh Mbak pasti ada, tunggu aja gitu ya. Pasti Allah, itu yang tadi kita bilang, kadang Allah mereorientasikan hidup kita ya, arah hidup kita dipalingkan, di mana kita tidak berkutik, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali endure it, terima, berserah diri, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Untuk semua sahabat-sahabat juga yang punya hajat untuk menemukan rahmatnya, semoga dengan Ramadan ini membuat kita semakin mendekati fitrah kita. Mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang hari ini ya. Semoga bermanfaat.
Oke, insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sengaja terlontar. Terima kasih untuk silaturahminya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu ya. wabarakatuh. Offline batin. Thank you. Terima kasih, Tete. Semoga barokah.